Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Ibu sehat hari ini. Baik Ibu. Ya, karena saya memiliki tugas yang ditugaskan kepada kami, yaitu kami ditugaskan untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah, khusus kepala sekolah saya sendiri, ya 2-3 orang. Jadi pada hari ini saya memiliki kesempatan bisa mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya, insya Allah bersedia. Baik Bu. Jadi begini Bu, tentu selama Ibu sebagai kepala sekolah sini yang memimpin sekolah SD Negeri 44 Pekanbaru ini kurang lebih 5 tahun Ibu ya. Iya, Tentu di dalam perjalanannya tentu tidak mulus-mulus saja begitu, tetapi banyak permasalahan atau kasus-kasus, baik itu kasus dilema etika maupun kasus bujukan moral. Iya. Betul Ibu ya? Iya. Kira-kira ada yang enggak kasus-kasus yang paling baru lah atau yang paling Ibu ingat yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral? Yang namanya sebuah instansi ya tentu tidak mulus-mulus saja. Pun kita ditugaskan di sini kan untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk menghadapi tantangan yang ada di sekolah ini. Masalah dilema etika kebetulan ya sekarang ini sedang beberapa kasus media seperti teman kita yang kelas 1C yang cuti melahirkan, kemudian kita harus mencari pengganti yang lagi cuti ini kan dia guru honor ini kan. Nah kemudian sebagai guru honor kalau dia cuti kita tidak tega juga untuk tidak memberikan jasa ya, dia kan terdaftar sebagai guru di sini. Nah di satu sisi kita harus mencari guru pengganti untuk menggantikan dia tugas mengajar di kelas 1C. Tentu dilemanya di situ, guru pengganti tentu kita juga harus berikan jasa ya, tidak mungkin dia hanya menggantikan saja, tugasnya double gitu kan. Nah, jadi dia kadang dari situ tuh kadang masalahnya yang mengganti harus kita gaji, yang cuti harus kita kurangi gajinya. Kadang di situ ada masalah ya namanya jasa ya Pak, gitu ya, di mana-mana itu kan masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Baik Ibu sudah menyampaikan kepada saya salah satu contoh kasus dilema etika, yaitu Ibu tadi di sekolah ini ada salah seorang guru kelas 1C yang sedang cuti melahirkan, dan di satu sisi ya kelas itu tidak boleh kosong begitu Ibu ya. Nah, tetapi di dalam perjalanannya yang pengganti kan tidak mungkin begitu saja tangan hampa. Nah, dan di satu sisi juga ya yang digantikan juga harus rela berkurang gajinya. Baik Ibu, lantas kalau begitu kasusnya, kira-kira keputusan apa yang Ibu ambil yang paling tepat Ibu anggaplah? Seperti itu kan kita biasanya sudah memang kita kurangi gajinya, kita berikanlah setidaknya jasa kepada yang menggantikan. Jadi dikurangi gaji yang lagi cuti, walaupun tidak 100% ya, tapi adalah imbalan untuk yang menggantikan. Biasanya seperti itu. Wah, baik Ibu, merupakan keputusan yang sangat solutif menurut saya, karena kedua-duanya tidak merasa dirugikan sekali. Ya, walaupun di satu pihak yang cuti itu berkurang, tetapi tidak hilang sama sekali. Begitu juga sebaliknya yang pengganti tidak mengganti begitu saja, tetapi dia ada istilahnya ya reward atau penghargaan jasa dari hasil pengurangan dari yang digantikan. Jadi begini Bu, dalam modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan
oleh seorang pemimpin institusi, dalam hal ini sekolah, kami telah mempelajari bahwasanya ada dua dilema yang sering dihadapi orang kepala sekolah sebagai pemimpin institusi. Salah satunya adalah dilema etika. Dilema etika ini adalah dilema di mana di kedua sisi sama-sama benar, yaitu seperti kasus tadi yang Ibu sampaikan, ya dia yang cuti ya memang benar, memang ada peraturannya bahkan undang-undangnya, hak cutinya. Di satu sisi juga ya si pengganti juga benar, dia harus mendapatkan jasa atas waktu dan tenaga yang diberikannya. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana Ibu dapat pertama sekali mampu mengidentifikasi kasus tersebut? Oh, kasus ini termasuk dalam kasus dilema etika, atau oh, kasus ini termasuk dalam kasus bujukan moral. Kira-kira bagaimana Ibu mampu mengidentifikasinya? Kalau yang apa namanya itu bujukan apa tadi Pak Dedi? Bujukan moral. Yang bujukan moral itu kan dia acuannya peraturan ya. Ya, Kalau benar itu dan salah. benar melanggar peraturan berarti itu dia. Tapi kalau yang dilema etika ini hanya apa namanya dia benar dan benar gitu ya Pak Dedi ya. Jadi kita harus mengambil keputusan dari mana yang benar itu yang terbaik. Dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sehingga mungkin ya tidak ada yang sama satu pihak yang dirugikan sekali. Kalau satu yang tidak beruntung sekali lah. Tapi, kalau memang apa ya iyalah mereka ini satu yang agak berkurang sedikit, ini agak bertambah sedikit. Win-win solution lah kan. Iya. Nah, jadi kalau menurut kami itu sudah ya keputusan yang tepat. Ibu. Berikutnya pertanyaan saya nih, Bu. Apakah dengan Ibu memberikan atau mencari pengganti guru yang cuti melahirkan tadi, serta dengan memberikan bantuan atau tambahan jasa atau reward lah yang diambil dari pemotongan dari seharusnya gaji dari yang digantikan, apakah menurut Ibu itu sudah merupakan sebuah keputusan yang paling benar dan yang paling tepat? Itu sebetulnya sudah keputusan yang utamanya kan kita dulu sudah beberapa kali ya. Jadi kita sudah ambil keputusan itu dalam rapat, kita sudah dimusyawarahkan dulu kan. Jadi orang-orang yang terlibat dalam masalah itu sudah ikut dalam musyawarah itu. Jadi sebetulnya kita hanya menjalankan apa yang sudah kita musyawarahkan di dalam rapat, yang setidaknya sudah menjadi aturan yang tidak tertulis nih Pak. Nah, jadi dia sudah menjadi tradisi di sekolah yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau ada besok masalah itu lagi, acuannya masalah yang kemarin sudah kita musyawarahkan. Gitu. Baik Ibu, ya sudah benar Ibu ya, apalagi sudah merupakan hasil diskusi atau musyawarah bersama dengan pihak-pihak yang terkait khususnya, kemudian dengan rekan-rekan guru lainnya mungkin. Menurut Ibu, apakah keputusan tadi tidak ada kaitannya dengan melanggar hukum atau bagaimana? Sebetulnya kalau hukumnya yang gaji ya Pak Dedi. Ya. Nah, cuman di sini karena ada pengurangan jam dinas, ada pengurangan penghasilan, itu kan sebetulnya garis lurus ya kan. Iya, Jadi betul. merasa sepertinya kita melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan, sepertinya tidak melanggar apa-apa, cuman kan perlu kebesaran hati untuk melaksanakan itu. Kan kadang ada juga pihak-pihak yang tidak mau terima diberikan keputusan seperti itu. Cuman kita kan sudah mengadakan pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu sama mereka yang terlibat ya Pak Dedi. Jadi alhamdulillah selama ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah yang apa namanya itu yang ditimbulkan setelah itu tuh tidak adalah riak-riak yang besar. Kalau ada bicara-bicara sedikit itu biasa lah di mana-mana kan. Baik Ibu, berarti kesimpulannya keputusan yang Ibu ambil tadi bersama dengan teman-teman guru dalam bentuk musyawarah tadi intinya tidak ada melanggar hukum atau melanggar pasal yang berkaitan dengan hukum ya Bu ya. Iya. Karena memang
terlebih dahulu ibu sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang yang iya, terlibat dalam masalah. bahkan tidak menghilangkan sama sekali hak-hak dari yang cuti, tetapi hanya mengurangi atas dasar ya kemanusiaan lah begitu. Baik Ibu, berarti selama ini pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Ibu mampu menjalankan pengambilan keputusan? Ya, sekali lagi, bagaimana Ibu mampu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan moral? Itu pelaksananya sepertinya kalau sudah dimusyawarahkan ya Pak Dedi, kemudian kita berharap pihak yang terlibat itu dapat melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian kita akan selaku kepala sekolah kita akan selalu memantau pelaksanaannya di lapangan. Itulah tugas kepala sekolah, untuk selalu mensupervisi, memonitoring apa-apa yang sudah diputuskan. Jadi pengawasan dari kepala sekolah memang harus selalu terlaksana. Jadi intinya memang kepala sekolah harus melakukan pengawasan atas hal-hal yang telah menjadi sebuah keputusan tadi sehingga bisa mampu berjalan sebagai mestinya. Gitu Ibu ya. Berikutnya Ibu, pertanyaan saya selanjutnya, adakah langkah-langkah khusus atau sebuah strategi khusus yang biasanya Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu? Ada atau tidak? Untuk menyelesaikan sebuah masalah, yang pertama itu kan biasanya kita melakukan pendekatan pribadi ya Pak Edi, terhadap orang-orang yang terlibat dalam masalah itu. Pertama kita melakukan pendekatan pribadi, persuasi ya kan, bersifatnya mengadakan pendekatan hati ke hati. Kemudian baru kita musyawarahkan dengan melibatkan lebih banyak orang, dengan guru senior dan stakeholder yang ada di sekolah kan. Nah, kemudian kita ambil keputusan, barulah itu keputusan yang mesti dilaksanakan. Biasanya mudah-mudahan selama ini tidak ada kendala untuk hal-hal seperti itu. Kemudian dalam langkah pengawasan kita juga memberikan teladan kepada mereka yang melaksanakan tugas. Jadi teladan kan jauh lebih baik daripada memberikan arahan-arahan selalu kan. Kita memberikan contoh yang terbaik kepada personel yang ada di sekolah. Baik Ibu, ya memang kalau saya ikuti tadi rasanya memang pendekatan inilah yang paling utama. Ya, kemudian melibatkan berbagai guru-guru yang dianggap senior untuk memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Berikutnya yang mau saya tanyakan Ibu, ada atau tidak hal-hal yang Ibu anggap paling efektif lah dalam mengambil keputusan ini sehingga ya tidak merugikan kedua belah pihak lah, secara drastis atau ekstrim gitu. Sebetulnya intinya dalam mengambil keputusan itu Pak Dedi sebetulnya merugikan, cuman karena kita sudah melakukan pendekatan, sudah memberikan nilai moral kan, jadi lumrah saja kan, jamnya berkurang, gajinya berkurang, itu sebetulnya lumrah. Cuman penanaman konsep ini sudah diberikan kepada yang dalam pendekatan pribadi tadi kan, kemudian dimusyawarahkan, jadi sudah lengkap. Biasanya itu strategi utamanya. Strategi utamanya berarti memang harus dimusyawarahkan tadi ya. Pendekatan pribadi dulu, kemudian baru masuk ke musyawarah. Ya. Dan itu memang berbanding lurus mungkin ya, nggak mungkin jamnya sedikit, tapi apanya tetap. Ya, berarti memang ya secara memang tidak dirugikan sama sekali. Pemahaman itu perlu ditanamkan kepada mereka kan. Baik Ibu, pertanyaan saya lanjutnya, adakah menurut Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini yang merupakan tantangan besar dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang kadang mengganggu menghasilkan sebuah keputusan? Kira-kira apa tantangan yang terbesarnya lah yang dihadapi? Tantangan terbesarnya itu ya itulah, kadang kalaupun sudah kita berikan pemahaman ya, cuman mereka tidak paham gitu kan, sulit menerima pemahaman. Apalagi nanti ada kawannya pula yang itu seperti istilahnya memberikan pemahaman yang berlawanan dengan pemahaman yang kita masukkan. Nah, jadi kalau ada seperti itu susah kadang kita mengambil keputusannya.
kadang namanya pribadi berbeda-berbeda ya, walaupun sudah diberikan masukan gitu kan, kadang kan tidak terima juga mereka. Maka kalau udah banyak orang yang memberikan pemahaman, sudah dimusyawarahkan di dalam forum yang agak lebih besar, walaupun kadang terpaksa tapi tetap mereka terima. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Tadi dalam kasus yang Ibu sampaikan bahwasanya ada yang digantikan dan ada yang mengganti. Kira-kira dalam bentuk apa Ibu berikan penghargaan kepada yang pengganti tadi? Kan sudah ada disepakati biasanya insentif mereka diberikan sesuai kesepakatan ya Pak. Jadi kalau sepertiga, kalau kesepakatannya setengah dari insentif guru yang cuti diberikan kepada pengganti. Nanti disepakati besarannya berapa dengan pihak-pihak yang terlibat. Kalau disepakati 50%. Ya, berarti intinya kesepakatan dulu ya. Iya. Ya, kalau sepakat memang ya membuat sesuatu itu lebih mudah memang. Ya. Baik Bu, pertanyaan saya selanjutnya, apakah selama Ibu dalam memimpin sekolah ini sampai hari ini Ibu memiliki sebuah aturan atau semacam jadwal lah khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus terutama dilema etika? Maksudnya apakah Ibu langsung ada kasus langsung kita selesaikan atau tunggu dulu kita kumpul-kumpulkan di satu saat baru kita selesaikan gitu? Biasanya begitu ada kasus itu biasanya langsung diselesaikan. Jangan mana tahu nanti banyak lagi kasusnya kan, jadi usahakan begitu ada kasus langsung diselesaikan. Besok kasusnya berbeda lagi kan, jadi penyelesaiannya tidak mungkin satu. Ini kasusnya beda, nanti kalau ditunggu-tunggu kan nanti sama penyelesaiannya kan, satu kasus penyelesaiannya Ya, pasti berbeda. Pasti berbeda. Oke, baik Ibu. Jadi memang kasus itu lebih cepat, lebih bagus diselesaikan, jangan bertumpuk karena seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya antara kasus yang satu dan kasus yang lain itu penangannya berbeda-beda dan orang yang dilibatkan juga pasti berbeda-beda. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama Ibu memimpin di sini, adakah seseorang, ya seseorang bisa guru senior atau siapa saja, atau adakah faktor-faktor yang mungkin selama Ibu ini yang Ibu anggap dapat membantu Ibu dalam mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan pertama di lima etika? Alhamdulillah kalau di sini kan kita Pak Dedi tahu ya, kita punya potensi guru yang amat luar biasa. Pak Dedi lah satu contohnya kan. Nah itu kalau dimusyawarahkan untuk mengambil sebuah keputusan itu kita akan dapat keputusan terbaik memang, karena personil gurunya memang kemampuannya itu apa namanya ya, bukan kita menyombongkan sekolah kita ya Pak. Yeah. Kita punya personal memang yang sudah kemampuannya tidak diragukan. Sudah 5 tahun saya di sini, saya sudah punya guru-guru yang punya bidang masing-masing. Jadi saya udah tahu bahwa kalau masalah ini saya konsulnya ke guru yang ini. Biasanya alhamdulillah keputusannya jauh lebih baik. Oke, berarti ada Ibu ya. Itu tentu beberapa guru-guru yang senior yang karena setiap guru itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, dan bagaimana masalahnya mungkin kepada guru yang si A berkonsultasinya begitu. Oke, itu faktor-faktor yang memudahkan Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan saya yang terakhir mungkin ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil untuk bisa dijadikan sebuah perbaikan ke depannya sehingga keputusan yang kita ambil ke depannya tidak akan menimbulkan permasalahan atau konsekuensi yang lebih besar lagi? Nilai utamanya yang tadi ya Pak Dedi ya, pendekatan pribadi dengan guru. Jadi kita berbicara itu sudah seperti menyelesaikannya dengan anak sendiri gitu kan. Kemudian kita bawa bermusyawarah, nah itu kunci keduanya kan, dengan beberapa orang yang mereka tahu itu sudah mampu di bidang itu. Nah, jadi orang ini mampu di bidang ini dia nih. Jadi di sekolah itu udah paham dia. Nah, itu teknik utama yang biasanya kita gunakan itu. Alhamdulillah sampai saat ini lancar insya Allah. Wah, itu jadi
Jadi pada intinya pendekatan pribadi yang terlebih dulu, atau secara tidak langsung ya bagaimana antara orang tua dengan anak lah begitu, tidak memposisikan diri sebagai atasan dengan bawahan. Nah, kalau yang itu yang terjadi mungkin akan terjadi macam semacam gap gitu ya. Pasti melawan ya Iya. kan. Tapi karena sudah bagaikan orang tua dengan anak, kemudian dibawa ke dalam musyawarah dan ada tadi guru-guru yang dianggap mumpuni, ya, sehingga hasilnya akan luar biasa. Oke, baik Ibu. Dari semua yang telah saya tanyakan tadi sebagai penutup, ya, apakah harapan Ibu ke depannya tentang pengambilan keputusan ini? Maksudnya, apakah Ibu mengharapkan sekolah ini tanpa ada kasus-kasus, atau biarlah ada kasus tetapi kami bisa menyelesaikannya, bahkan bisa mengurangi konsekuensi yang ada? Yang namanya kita masih hidup ya Pak, jadi akan ada selalu kasus. Itulah yang akan membuat kita lebih dewasa. Itu yang membuat kita akan terus berpikir mencari solusi terbaiknya kan. Kalau tidak ada kasus, diam-diam saja, kita tidak akan pernah berpikir apa yang harus diselesaikan. Kalau ada kasus, kita akan selalu menggunakan otak mencari solusi-solusi terbaik. Kita akan temukan orang-orang yang pas untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti kita berharap di sekolah kalau ada kasus lagi sudah ada sistem seperti keturunannya gitu kan, jadi referensi kita untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Besok ini udah pernah, ini besok menyelesaikan seperti ini. Pada ada referensi kita lebih banyak. Tetap menyelesaikannya dengan apa namanya? Kita harus terus maju walaupun 1000 tahun. Jadi dengan kata lain, dengan ada kasus membuat kita lebih semangat gitu dan lebih dewasa menghadapinya. Karena tanpa kasus, tanpa problem itu sama dengan mati Ibu ya. Oke, baik Ibu. Kita akan tertidur di zona nyaman. Iya, tidur nyaman. Jadi nggak pernah kita keluar out the box ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya menjadi narasumber saya dalam wawancara ini. Semoga ya sekolah kita ini yang Ibu pimpin ke depannya menjadi sekolah yang lebih maju, ya, terutama dalam menjalankan kurikulum Merdeka ini betul-betul anak betul-betul merdeka, sehingga guru-guru di sini mampu memenuhi kebutuhan belajar anaknya kita di sini, sehingga ya nama sekolah kita pun pasti maju dan diketahui oleh banyak orang. Baik Ibu, akhir kata saya hanya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi bahan pelajaran bagi saya sebagai calon guru penggerak yang mampu menggerakkan ya rekan-rekan ke depannya sehingga bisa bekerja sama dengan Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih Bu dan saya mohon pamit. Terima kasih Pak Dedi. Saya berharap dengan CGP-nya Pak Dedi jadi lokomotif perubahan di sekolah kita kan. Tetap semangat, mudah-mudahan selesai dengan hasil terbaik. Oke, sekali lagi terima kasih Bu. Iya, terima kasih sama.